Sang paman mencium gadis kota itu. Gadis itu tidak menolak. Tidak disangka, setelah menikah dengan paman, dia mulai merasa suaminya tidak memenuhi kebutuhannya. Akhirnya, dengan hati dingin meninggalkan anak berusia 3 tahun dan pergi. Suaminya tidak punya pilihan selain bekerja keras untuk membesarkan anaknya. Siapa sangka, suatu hari dia mengalami kecelakaan di lokasi kerja. Tidak sengaja jatuh dari ketinggian dan meninggal seketika. Meninggalkan anak laki-laki yang terlantar sendirian di desa. Untungnya, ditemukan oleh seorang guru pria yang lewat. Guru melihat anak laki-laki ini sangat menderita. Maka dia memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri. Setiap hari dengan penuh kesabaran mengajari anak laki-laki membaca dan menulis. 10 tahun berlalu dengan cepat. Dan anak laki-laki itu tidak mengecewakan harapan ayah angkatnya. Diterima di universitas terkemuka dalam negeri dengan nilai sempurna. Namun sebelum dia sempat memberitahu ayahnya tentang berita ini, ayah tiba-tiba terkena penyakit langka, ALS. Untuk pengobatan, tabungan keluarga sudah hampir habis. Melihat situasi, anak laki-laki langsung memutuskan untuk menyerahkan kesempatan kuliah. Tinggal di desa untuk merawat ayah dengan baik. Namun saat itu, ayah dengan tegas menolak. Harus diketahui bahwa universitas yang dia terima masuk dalam 10 besar di negara ini. Banyak orang yang bermimpi untuk masuk tapi tidak bisa. Saat itu, putri dari ayah angkat juga meyakinkan kakaknya. Penyakit ayah tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Dia akan tinggal di rumah untuk merawat ayah. Kamu hanya perlu fokus belajar. Setelah sukses, kembali dan membantu ayah menyembuhkan penyakitnya. Pemuda itu memikirkannya dengan seksama dan itu masuk akal. Maka dia bersumpah dalam hati untuk sukses di masa depan. Sebelum pergi, dia memberi ayah 3 kali salam hormat. Bersumpah untuk membalas jasa pengasuhannya di masa depan. Dan pemuda itu benar-benar tidak mengecewakan. 6 tahun kemudian, dia tidak hanya berhasil menyelesaikan pendidikannya, tetapi juga mengembangkan obat khusus untuk penyakit ALS. Namun, dia tidak tahu bahwa selama 6 tahun ini ayahnya telah menghabiskan semua tabungan keluarga untuk pengobatan. Dan bahkan diejek oleh tetangga sebagai orang yang tidak berguna. Selama 6 tahun, tidak pernah menelepon keluarganya. Ternyata, dia pernah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Sehingga terpaksa memutuskan hubungan dengan keluarga. Sekarang, 6 tahun telah berlalu. Dia bersiap-siap untuk segera pulang ke kampung halaman dengan obatnya. Sementara itu, pada saat yang sama, putrinya melihat di televisi. Saat ini, sudah ada obat khusus untuk penyakit ALS di pasaran. Namun, obat ini bernilai 200.000 per butir. Namun, keluarga mereka sama sekali tidak memiliki uang sebanyak itu. Saat putrinya bingung harus bagaimana, dia teringat pada murid-murid yang pernah diajari oleh ayahnya. Sedang mengadakan reuni sekolah. Maka dia bersiap-siap membawa ayahnya ke pesta itu. Dengan harapan bisa mengumpulkan uang untuk obat dari para murid. Tidak terduga bahwa para siswa ini semua seperti serigala licik. Melihat mantan guru duduk lumpuh di kursi roda. Mereka tidak hanya acuh tetapi malah mulai mencemooh. Ini bukan seperti dulu. Apakah itu Pak Li Changjiang, guru matematika? Langka sekali. Mengapa orang cacat tua ini datang? Bau kencing yang menyengat. Melihat ini sungguh menjijikan. Saat itu, putrinya mengungkapkan tujuan kedatangan mereka kepada semua orang. Ternyata begitu mendengar bahwa mereka datang untuk meminjam uang. Mereka ingin mundur 8 meter jauhnya. Bahkan berkata langsung bahwa kau sudah tua. Lebih baik mati saja daripada menghabiskan begitu banyak uang untuk pengobatan. Bahkan membongkar masa lalu buruknya di depan umum. Dahulu aku hanya karena mencontek saat ujian. Dia melaporkanku ke kepala sekolah. Hampir saja membuatku dipecat. Dahulu ibuku memberinya hadiah. Hanya ingin agar dia lulus ujian masuk perguruan tinggi. Memberi saya beberapa poin tambahan. Siapa yang tahu bahwa orang tua ini tidak menghargai kebaikan? Katakan apa? Ini akan tidak adil bagi siswa lain. Dia seperti itu. Itu semua adalah pantas baginya. Segera bawa keluar. Gali lubang dan kubur dia. Mengapa harus diobati? Ayahku telah bekerja keras selama puluhan tahun. Mematuhi etika guru. Dia tidak bersalah kepada kalian. Kalian harus di pesta terima kasih guru. Memperlakukan dia seperti ini. Tidak takut akan mendapat balasan? Aku sangat takut. Aku ingin melihat. Apa balasan yang bisa ada? Apakah kalian mendengar? Segera bawa pergi orang tua ini. Pergi. Terlihat bahwa para siswa ini semua oportunis. Putri juga malas untuk berdebat lebih lanjut dengan mereka. Berbalik dan bersiap-siap untuk membawa ayahnya pergi. Tidak disangka, saudaranya tiba-tiba datang. Siswa durhaka Lin Tianyang. Datang untuk mengucapkan terima kasih kepada guru. Guru, Tianyang. Guru, Tianyang kembali. Kau sudah kembali. Wanying, itu aku. Kau kembali untuk apa? Sudah 6 tahun penuh. Mengapa kau tidak pernah pulang sekalipun? Mengapa tidak pernah menelepon? Ayah semakin memburuk selama beberapa putaran. Apakah kamu tahu? Ayah bermimpi setiap malam. Semua memanggil namamu. Apakah kamu tahu? Wenying. Aku hanya karena Wenying. Wenjin. Kamu juga seharusnya memahaminya. Bukan karena dia tidak mau pulang. Tapi dia terlalu buruk di luar sana. Dia malu untuk pulang. Baik. Sangat baik. Aku sebenarnya ingin. Meskipun kalian dulu begitu padaku. Tapi pada akhirnya kalian adalah guru-guruku. Hari ini aku datang untuk memberikan hadiah perpisahan. Sekarang terlihat, kamu tidak pantas mendapatkannya. Semua sudah mendengar kan? Sampah ini mengatakan bahwa dia hari ini juga datang untuk memberikan hadiah perpisahan. Sepertinya tidak tahu dari mana dia membeli barang-barang sampah seharga 10 hingga 20 yuan. Di pasar kaget.
Ingin makan gratis dengan alasan memberi hadiah. Ayo makan bersama. Tianyang, kita pulang dulu. Mari pulang dulu baru bicara. Wenying. Karena mereka berkata begitu, aku akan membuat mereka melihat. Datanglah. Apakah benar? Barang bekas yang nilainya puluhan dolar. Mendengar maksudmu. Kamu sungguh berani hari ini. Mau bersaing dengan saya dalam memberi hadiah guru. Baiklah. Aku akan bersaing denganmu. Ini adalah kalung senilai 8 juta. Sebagai penghormatan kepada Anda, siswa yang baik, Lin Tianyang. Kalau begitu, saya juga akan bersaing denganmu. Nyonya Wang, sabuk kulit Hermes ini diberikan kepada Anda. Bagi saya. Guru benar-benar tidak salah mengenalmu. Sekarang, hanya Guru Li belum menerima hadiah kan? Tapi Bu Li, jangan khawatir. Untungnya saya patuh. Sudah saya siapkan sebelumnya untuk Anda. Bawa ke sini. Kamu di pesta terima kasih guru. Kirim bel. Apakah kamu mengutuk ayahku? Jangan bicara begitu. Lagi pula, barang tua ini sudah tak berguna. Lebih baik mati cepat saja. Kalian benar-benar seperti ini. Untuk mentor saya saat itu, Anda masing-masing masih pantas menjadi manusia. Datanglah. Bawa hadiah guru. Bawa ke sini. Barang murahan puluhan dolar ini mengundang begitu banyak aktor. Terlihat cukup bagus. Aku malah ingin melihat yang dikirimkan ini semua. Apa barang sampah ini? Tianyang, mari kita pulang dulu. Saya tahu Anda mencoba menyelamatkan muka untuk ayah. Tapi sekarang kita tidak sebanding dengan mereka. Wanying, kau tenang saja. Barang yang kusen pasti tidak akan memalukan guru. Kemampuan tidak besar. Sikapnya tidak kecil. Buka mata kalian dan lihat dengan jelas. Saya memberikannya sebagai hadiah. Pada akhirnya apa? Terima kasih guru. Hadiah. Guru, murid tidak berbakti. Belajar selama 6 tahun. Hari ini kembali melihat Anda. 8 juta uang tunai ini. 20 kilogram batangan emas. Selama beberapa tahun ini. Biaya sekolah yang Anda bayarkan untuk saya. Apa? 20 kilogram batangan emas. Lingxi ribuan tahun. Ginseng ribuan tahun. Semoga Anda sehat selalu. Berumur panjang dan berbahagia. Jumlahnya setidaknya 5 miliar. Katakan, dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Mengatur hadiah terima kasih guru yang begitu mahal. Apakah mungkin Tianyang ini benar-benar sukses besar di Beijing Utara? Tianyang, Zhang Jian, guru selalu mendukungmu. Kamu memang tidak mengecewakan. Harapan guru terhadapmu, Tianyang, barang-barang yang dia bawa pasti barang palsu. Selamat datang. Untuk menentukan posisi duduk, jika kamu ingin duduk di meja. Zhang Jian, mengapa kamu melakukannya? Pergi. Dua guru, kalian pasti semua ditipu olehnya. Barang-barang yang dia bawa pasti barang palsu. Palsu. Lin, jika kamu ingin duduk di meja, boleh. Pertama-tama periksa saldo. Benar, pesta terima kasih guru hari ini hanya siswa yang paling berprestasi yang berhak duduk di meja. Mari kita periksa saldo satu persatu. Berdasarkan tinggi rendahnya saldo kartu ban, untuk menentukan posisi duduk. Saldo tertinggi berhak duduk di sebelah guru, dan berhak menghormati guru dengan minuman. Sedangkan saldo terendah hanya bisa berlutut di lantai. Makan sambil bersujud. Baiklah, silakan periksa saja. Tianyang, Kak, jangan pergi. Wanying, tenang saja. Hari ini aku pasti akan biarkan Anda dan guru duduk di tempat utama. Datanglah, masuk ke mesin. Semua orang hanya perlu memasukkan kartu ban masing-masing. Bawa kemari dan gesek, maka saldo akan segera terlihat. Kamu dulu atau aku dulu? Bebas. Saldo kartu ban 3 miliar. Apa? Ternyata ada 3 miliar. Jadi posisi utama hari ini tentu saja milik Zhang Jian. Tidak heran dia adalah murid paling berprestasi saya. Ayo datang. Cepat duduk. Terima kasih, Pak Fu. Tunggu. Aku belum cek, Nak. Karena kamu ingin gesek, hari ini aku akan membiarkanmu gesek sekali. Saya juga ingin tahu berapa uang di kartumu sebenarnya? Lin Tianyang, kalau di kartumu ada 3.000. Aku akan berlutut dan menjilat sepatumu. Yang kamu katakan, kataku. Tapi jika uang di kartumu bahkan tidak cukup untuk sisa uangku, maka hari ini tidak hanya harus bersujud untuk makan malam, harus memanggil orang tua ini bersama kamu, bersujud dan belajar menyalak seperti anjing. Baiklah, mari kita lihat siapa yang menang nanti. Belajar menyalak seperti anjing. Ini adalah 3 miliar. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya.
Hanya 3 miliar. Selama bertahun-tahun, guru telah menerima penghinaan dan tatapan sinis untukku. Hari ini, saya yakin, membuatnya bangga. Duduk di kursi utama, biar orang-orang buta ini juga melihat. Guruku, tidak salah memilih saya, Lin Tianyang. Saldo kartu bank.